Adik-adik dan orang tua yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Jumpa lagi di Bina Iman Khusus Anak. Nah, adik-adik, bulan ini kita masih memperingati tentang Hari Paskah. Walaupun sudah lewat, tapi kita masih mau belajar firman Tuhan tentang Paskah. Firman Tuhan hari ini memiliki judul Yesus ditangkap. Diambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 68. Tapi sebelumnya Kak Jin mau tanya sama adik-adik. Coba berikan contoh-contoh kejahatan yang adik-adik pernah lihat atau pernah dengar. Seperti apa? Mencuri, lalu ada merampok. Juga mungkin adik-adik pernah lihat berita di TV ada juga pembunuhan, ya. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang pastinya nanti menerima hukuman. Betul sekali. Adik-adik juga pernah melihat berita di TV ada seorang penjahat yang ditangkap polisi karena perbuatan jahat mereka. Lalu mereka dibawa ke pengadilan untuk diadili, kemudian dinyatakan bersalah, dan setelah itu mereka menerima hukuman. Baik dimasukkan ke dalam penjara atau harus membayar denda tergantung dari kesalahan yang mereka perbuat. Tetapi ada juga loh adik-adik, orang-orang yang tidak bersalah tapi harus diadili, harus menerima hukuman. Itu terjadi karena seseorang tersebut difitnah oleh orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang iri hati. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus difitnah, kemudian ditangkap, ya adik-adik. Yesus dikhianati oleh seorang muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Betul sekali. Hal ini terjadi saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa dan sedang berbicara dengan murid-muridnya, maka Yudas Iskariot datang bersama rombongan. Nah, kita mau baca di ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lalu kita masuk ke ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Lalu ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, itu yang dilakukan Yudas, ya. Kemudian setelah Yesus ditangkap, semua murid pun meninggalkan Yesus dan Yesus dibawa menghadap imam besar yang bernama Kayafas. Kemudian Yesus diadili di hadapan Imam Kayafas, lalu juga ada imam-imam besar lainnya, juga ada ahli-ahli Taurat dan tua-tua di situ. Yesus diadili di hadapan mereka dan mereka pun bersaksi dusta tentang Yesus. Mereka memberikan kesaksian-kesaksian palsu tentang Yesus. Mereka memfitnah Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus memberontak? Jelas tidak. Tuhan Yesus hanya terdiam. Tuhan Yesus menerima semuanya, tidak marah. Tuhan Yesus juga tidak jengkel atau bahkan membalas, tidak. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus telah menderita. Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi bagaimana respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau dengan kerendahan hatinya menerima semuanya itu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa semua ini adalah rencana Bapa di surga untuk Tuhan Yesus. Adalah sebuah rencana yang indah untuk Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa dia nanti akan mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mau rela menderita buat kita semua. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita harus mau menderita dengan iman kita percaya kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Karena apa?
Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kepada kita sebuah penebusan dosa. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita sehingga kita menjadi manusia yang baru. Saat ini kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Yuk, Kak Cin percaya adik-adik pasti bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Ya, contohnya taat pada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita, kita juga harus membalasnya dengan menjadi anak yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.